Kapten Son, ada apa? Korban pria, sekitar 45 tahun. Dicincang, dimasukkan tas. Ini bukan TKP. Kalau dia, waktu kematian sama. Dilihat dari pembusukan mayatnya, beda waktu. Perempuan ini lehernya disayat dari belakang. Darah di TKP dari dia. Pola semprotan. Dari percikan darahnya. Aku bisa pastikan, ini lokasi pembunuhan. Jadi maksud lu, si pembunuh buang mayat di sini dulu, terus mancing perempuan itu ke sini dan bunuh dia, lalu sembunyikan. Atau mungkin waktu kubur mayatnya, dia lihat. Jadi, dia bunuh juga. Tunggu, gua kenal dia. Itu tante Zhao dari kampung kita. Beberapa hari lalu, gua lihat dia sama Li Wenqiang lagi gali kompos di sini. Hei, Jiang, duitnya ada? ya ada. Jiang, perlu gue bantu? Nggak usah. Ambil mobil. Tunggu di parkiran. Siang. Ini, Ambil ini. Ini bayaran proyek kita. Semua di sini. Sebanyak ini? Bro, gua nggak mau duit ini. Buat lu semua, susu akhirnya dapat ginjal. Dia butuh operasi. Xiaowei, dengerin gua. Kalau suatu hari gua pergi, jaga susu ya. Apaan ini? Jangan tanya. Ambil aja. Ingat kata gua. Oke, gua jaga susu, bro. Tapi, lu mau pergi? Kemana? Kenapa banyak tanya sih? Makin sedikit lu tahu makin baik. Belum. Itu dia. Jiangzi, akhirnya lu balik. Kita udah nunggu. Abang, ada apa? Jiangzi. Ada masalah keluarga. jadi kita datang minta tolong lu. Masalah apa emang? Bilang aja mau minta duit. Kemarin udah dibayar belum? Jiangzi itu keluarga kita. Lu orang luar, jangan ikut campur. Minggir lu. Gua cek mobilnya. Kali ini, lu bawa apa? Otak gede banget. Isinya duit semua atau gimana? Kak, langsung aja bilang mau ngomong apa. Lihat dia takut banget mukanya. Ya, nggak apa. Banyak masalah di rumah. Uangnya. Kita lagi kurang. Jadi ampun. Lucu banget. Dulu waktu pinjam, palingnya nggak ada alasan dulu. Sekarang langsung bilang kurang aja. Ngapain repot pinjam segala? Minta aja langsung. Xiaowei. Hai. Dingin di luar. Yuk masuk. Oke. Bro, jangan pinjemin lagi. Nggak bakal balik gitu. Tegas aja. Ada mayat di mobil. Tamat kita kalau ketahuan. Jauhi mobilnya. Jiangzi, aku tahu kamu juga lagi susah. Susu butuh ginjal, biayanya mahal. Tapi keponakanmu Limu, dia masih kecil banget. Jangan sampai sakit ini bikin dia cacat seumur hidup. Dia terbaring di rumah sakit sekarang. Tungguin kita bayar biayanya. Jiangzi, keadaan di rumah beneran susah. Kamu harapan terakhirku. Sumpah. Habis ini, aku bakal kerja keras banget. Cari duit. Semua utangku. Pasti ku bayar. Jiangzi. Bang. Kita kan keluarga. Aku mau bantu kamu. Tapi kamu tahu sendiri, aku juga bokek.
Tapi aku udah nggak punya pilihan. Kalau nggak keponakanmu, dia bakal. Aku janji, aku tulis surat utang 3 bulan. Dalam 3 bulan, aku bayar lunas semua. Nggak ganggu biaya susu. Ini surat utang yang aku tulis. Cuma 10 juta. Itu aja yang ku butuh. Tunggu sebentar. Bang, ini semua tabunganku, 10 juta. Buat pengobatan ginjal anakku. Harus kamu bayar ya. Makasih Kiang sih. Pasti kami bayar. Pasti. Nggak usah bahas soal biaya anak gua kemarin. Anggap berapa banyak kamu pinjam. Nggak pernah bayar sekalipun. Aku punya setumpuk surat utang di sini. Tahu nggak? Jangan bilang pinjam. Sekalian rampok aja. Diam! Kita kan keluarga. Lo pikir lo siapa? Bikin ribut di sini. Gua siapa? Gua saudaranya Ciang. Kita jalanin bisnis truk bareng. Susah senang, kita selalu bareng. Kita saling jaga. Beda sama kalian. Pakai alasan keluarga, nyedot duit abang gua. Lo diam aja lihat istri lo. Dibully orang luar. Ngomong dong. Yang sih, waktu Simo meninggal kecelakaan, Susu masih kecil. Kakak iparmu yang bantu besarin dia. Kok bisa lu biarin orang luar? Bumi kakak iparmu. Betul. Susu kehilangan ibunya masih kecil. Kalau bukan gua yang bantu ngurusin semuanya, dia mungkin udah nggak ada sekarang. Bantuan apa yang lu kasih? Gua jagain Susu beberapa hari. Minta bayaran 2 kali lipat ke abang gua. Bayar telat beberapa hari. Lu biarin Susu kelaparan? Lu masih manusia nggak sih? Berani-beraninya lu ungkit itu. Yahweh. Bang, berapa kali ini? 10 juta. Kurang. 20. 20 cukup. Buat apa butuh duit sebanyak itu? Buat peti mati lo. Tutup mulut lo. Lu cuma anak buahnya Ciang. Lu siapa berani perintah-perintah kita? Cukup. Kasih tasnya. Bang, kasih. Bang, ini buat operasi susu. Masih kurang. Lo mungkin harus pergi sebentar. Lo lagi kena masalah. Ini mungkin terakhir gue bantu. Oke. Makasih ya Kian sih. Aku tahu, lu selalu baik sama kita. Udah gitu aja, istirahat ya. Tas ranselnya penuh uang tunai. Gua cuma pinjemin 20 juta. Itu terlalu dikit banget. Terus koper di dalam mobil itu. Apa itu juga isinya uang tunai semua? Kenapa? Udah malam. Ayo, yuk pergi. Ayo jalan. Bro, ini duit buat nyawa Susu. Lu tahu mereka nggak bakal bayar. Mereka nggak. Lu yang bayar. Bertahun-tahun, dia udah bantu keluarga gue banyak. Dan kalau gue pergi kali ini, gue nggak tahu kapan balik lagi. Anggap ini bantuan terakhir gue. Ambil ini. Gue nabung ini buat Susu. Hampir cukup buat operasinya. Setelah gue pergi hidup yang baik ya. Kalau dia udah selesai operasi, tolong jaga dia buat gue. Gua bakal jaga Susu, tenang aja. Mau kemana lu? Ada apa sih? Ayah, Nanti aja ya. Ayah udah pulang. Om sama tante datang pinjam uang lagi ya. Anak kecil nggak usah mikirin itu. Kok belum tidur? Ayah nggak gatel. Aku takut tidur sendirian. Ayah udah pulang kok. Yuk tidur sekarang. Besok ke rumah sakit. Yang besok gua kosong. Gua ikut ya. Sana istirahat dulu. Oke. Susu, Om pulang ya? Dadah Dam Syawi. Kenapa? Kita dapat duitnya kan? Kok kesel gitu? Bodoh. kenapa minta cuma 10 juta? Kalau gua nggak cepet, malam ini kita rugi 10 juta. Tapi 10 juta, bukannya itu yang kita sepakati? Makanya gue bilang lu bodoh. Lu nggak bisa mikir cepet. Lu nggak lihat tasnya. Paling kali nggak 100 juta. Sebanyak itu. Gua nggak nyadar. Terus
kotak gede di mobilnya. Lu lihat? Pas gua buka pintunya, dia panik banget. Mungkin isinya duit semua. Kalau dipikir sih, iya kita minta kedikit. Tapi ya, itu duit ya. Bukan urusan kita. Kenapa gua nikah sama pecundang yang miskin dan bodoh? Dia dapat duit banyak, nggak mau bagi sama kita yang bantu. Ke orang luar, kamu nggak marah? Nggak dong, kita minta kurang. Minta lebih. Tapi kalau kita nggak ambil uangnya, yang buat susu, anak-anak kita aja nggak bisa makan. Kenapa harus tipu dia? Apa katamu? Anak nggak bisa makan, salah aku. Cari uang, cuma tugas aku aja. Kalau bukan aku yang hemat bertahun-tahun, kita semua tuh udah kelaparan. Kamu masih aja keluar, judi dan foya-foya. Aku nggak nyalahin kamu. Mana berani aku bilang. Besok aku harus cek isi kotak itu apa. Kalau isinya duit, kita harus minta 200 juta. Jangan kacau besok. Atau aku urus kamu. Oke, besok ya kita peras Li Wenqiang. Ayo. Sejak saat itu, kuda kecil itu berlari di padang. Berlari liar. Bebas lepas. Tanpa rantai. Seperti susu setelah dia sembuh. Sehat, bahagia, dan riang. Kalau aku sembuh, aku bisa sama ayah selamanya. Itu bukannya adiknya Li Wenfu, Li Wenqian. Udah malam, dia mau kemana bawa koper gede itu? Koper itu kelihatan berat banget. Tentu jauh. Ronde terakhir tadi. Kamu salah kok hitung. Kamu ambil lebih 40.000. Ngomong apa sih kamu? Kita semua tuh udah hitung. Mana mungkin salah? Lagian, udah selesai. Kenapa baru dibahas sekarang? Jangan pura-pura bodoh. Kalau gitu, ya udah. Aku nggak mau main kartu sama kamu lagi. Emang aku mau main sama kamu? Pergi. Chansi, udah malam. Dari mana aja kamu? Aku ke hutan. Mau gali tanah, tanamanku pada mati. Siapa tahu ini bantu. Tante, kok di sini malam-malam? Ya aku baru selesai main kartu di Pak Jo. Lagi jalan pulang. Mau ke rumah? Tanahnya bagus juga ya. Pas banget buat bungaku. Butuh tanah nih. Boleh minta dikit gak? Ambil aja. Gimana? Aku antar kamu. Pulang. Gak usah. Aku bawa sendiri aja. Makasih Tiangzi. Sama-sama. Hati-hati. Oke. Nenek tua itu mau semua. Gak pernah nolak barang gratis. Tengah malam kali tanah. Bukannya dia bawa kotak gede. Mana kotaknya? Mungkin ada barang bagus. Dia sembunyiin. Setelah operasi, aku nggak perlu ke rumah sakit lagi. Nggak perlu keluar uang buat aku. Ayah bisa beli baju baru. Nggak pakai baju yang sama. Dan musang terus. Dasar anak bodoh. Apa hubungannya baju ayah? Sama kamu. Yang penting sehat ya. Jalan. Lompat. Abang, kenapa? Tiangzi. Jawab aku. Selama ini kami pernah salah sama kamu. Susu di rumah kita. Bukannya aku udah kasih semuanya. Sepenuh hati buat dia. Alasan dia masih di sisimu sekarang. Bukan karena aku. Ya. Maksudmu apa sih? Kalau kamu ngaku, kami nggak pernah salah sama kamu. Terus kenapa sekarang udah kayak kamu hambur-hamburin uang ke orang lain? Tapi sama kita kok pelit banget. Lihat, mereka ribut lagi.
Ayo nonton. Lihat ada apa. Ayo, masuk yuk. Cek dulu. Tadi malam, waktu kamu minta uang, bukannya aku udah kasih. Iya, emang kasih. Tapi berapa yang dikasih ke kita? Harus berapa buat orang luar? Jangan kira aku nggak lihat. Uang buat mereka. 1 tas ransel penuh. Uang yang aku kasih Xiao Wei. Dia bantu nyetir truk sama aku. 1/2 tahun. Itu gajinya. Itu bayarannya. Kalau kamu nggak pekerjain dia, apa dia bisa dapat uang segitu? Jadi kan, itu tetap uang kamu juga kan? Ayah, aku takut. Tante jahat banget. Kalau ayah nggak di rumah, dia marahin aku kayak gini. Terus mukul aku. Dasar anak nggak punya ibu. Diam. Jangan takut. Ayah di sini. Jiang Zi, hidup itu harus punya hati nurani. Waktu kamu susah, kita bantu. Sekarang kamu udah kaya dan punya duit. Kamu lupain kita. Nggak bisa gitu. Kamu harus kasih kita 200 juta. Bro, mana duit gua? Buat obat cewek gua. Waktu lu minjem, gua pernah nolak. Lu bilang gua nggak tahu diri. Kak, lagian gua dapat duit segitu dari mana? Pura-pura miskin ya. Bohong ke gua ya. Lu yang bikin gua. Ayah, tante, kenapa? Oh dia acak-acak barang kita. Tenang, ada ayah. Anaknya ketakutan tuh. Mana koper gede itu? Pasti isinya duit banyak. Jadi koper itu isinya duit. Jangan ngarang. Nggak ada koper gede. Iya kan? Kak, mungkin salah lihat. Lu bela siapa sih? Gua lihat pakai mata kepala gua sendiri. Kopernya ada di mobil lo. Lo sembunyiin kan? Ya tiba beneran ada koper segede. Tadi malam gua kira salah lihat. Lihat kelakuan Lian kayak gitu. Koper itu pasti penuh duit. Kak, aku nggak punya kotak besar. Kamu pasti salah lihat. Oke, Jiang Zi, langsung aja ya. Kamu udah dapat banyak uang. Kasih kita 200 juta. Nggak banyak kan? Kak Ipar, kamu tahu susu butuh transplantasi ginjal. Semua, sini. Kalian yang nilai. Walaupun kita saudara jauh sama Jiang Zi. Waktu mereka susah. Bukannya kita selalu bantu mereka, kita bantu. Sekarang dia punya uang. Dia kaya. Dikasih ke orang lain. Tapi nggak mau bantu saudaranya. Jiang Zi, kamu itu salah banget. Kamu udah dapat banyak uang. Harusnya kamu urus saudaramu dong. Kalaupun nggak mau bantu mereka, jangan kasih uang ke orang luar. Betul. Iya kan, bener tuh. Cepat sekali. Jadi kamu itu jangan bengkok keluar. Bener kan? Sialan. Aku tadi di luar. Dengar kalian pada teriak-teriak. Ada apa? Sok tahu banget ya kamu. Keluar! Hei, jaga mulutmu. Kurang ajar banget. Apalagi? Iya deh. Kita kan tetangga semua. Lo ambil duit Jiang Zi. Balikin duitnya. Sekarang. Atau lo gak bakal pergi hari ini. Lu gila duit ya? Gua ambil duit gua sendiri. Ada masalah? Dengerin kalian semua. Kalau lu ganggu abang gua lagi, gua cincang kalian semua. Xiao Wei, bawa susu masuk. Bang, Masuk sana. Ayah, Anak pintar. Pergi sama Om Xiao Wei dulu. Ayah nyusul sebentar. Pergi. Bang, sekarang susu. Butuh ke rumah sakit. Gini aja. Setelah operasinya selesai, kita duduk bareng dan ngobrol. Gimana? Bang Li, waktu main kartu kemarin, lu masih utang sama gua. Mas banget. Jiang Zi balik bawa duit. Kasih hormat dulu. Utang kita di sini. Waktunya bayar. Jiang Zi, gua nggak mau maksa lu. Lu tahu kan, gua juga susah. Utang judi itu belum lunas. Lagian, lu harus hormat sama kita. Emang harusnya gitu. Lu kan hebat. Duit habis, tinggal cari lagi. Bener tuh.
Ngapain pelit banget sih? Bang, bertahun-tahun gue kasih lu. Kurang apa lagi? Jangan injak gua pas lagi jatuh. Serakah banget. Kalian udah keterlaluan. Kita yang injak lu pas jatuh. Kita yang serakah. Lu yang gue nggak punya hati. Lu anggap kita kayak pengemis. Hari ini gue ajarin lo. Pelajaran yang benar. Dasar nggak punya hati. Nggak punya hati. Dengerin, lu punya waktu 3 hari, 200.000. Sampai sen terakhir, lu mau susu. Ketemu dokter, kurang sedikit aja. Lu nggak bakal keluar dari rumah ini. Nggak percaya? Coba aja. Ya, ayo coba aja. Ambil duitnya sekarang. Kalau nggak, operasi susu. Lupain aja. Helian, bener yang lu bilang tadi? Jiangzi dapat duit gede, dan dia nggak mau bagi sama kalian. Oh, pasti dong. Dia sama cowok itu, yang namanya Xiaowei, pergi bawa tas penuh duit. Lebih dari 100.000. Lu yakin soal itu? Mungkin dia nggak punya sebanyak itu. Tante, kira-kira kita salah. Kita lihat sendiri kok. Kotak gede di mobilnya. Gua mau pegang. Dia bilang jangan, gugup banget soal itu. Di kotak besar itu, isinya apa? Uang juga. Aku nggak lihat, nggak tahu. Tapi dia kelihatan gugup banget. Walau bukan duit. Pasti itu barang mahal. Gila. Malam ini aku ke hutan itu. Cari-cari info. Kalau udah ketemu kotaknya, aku bakal kayak... Bocah, ketawa apa sih? Oh enggak apa. Aku cuma seneng buat kalian berdua. Itu aja. Mulai sekarang, keluarga kalian bakal punya hari-hari indah. Aku pulang dulu. Kalau udah dapat duit, jangan lupa bayar utangmu. Ke aku ya. Oke. Dadah. Usah lihat kita tadi malam. Aku udah ngalihin perhatiannya dulu. Tapi sekarang, dia mungkin mulai curiga. Tempat itu nggak bakal lama-lama. Ayah. Tenang aja. Bro, lu terlalu lembek. Biar gue aja. Mesti dobeng segitu. Sekarang bukan waktunya. Lawan mereka. Yang penting penyakit anak gua. Pergi ke kota. Kasih uang muka ini ke Pak Liu. Yang mau tunai. Bilang dia cari dokter cepat buat operasi anakku. Oke, siap. Buzau. Ada apa? Ngapain di sini? Gua lagi gali kompos. Lu juga ya? Li Wenjiang, Jangan pura-pura. sama gua ngomong jujur. Diam-diam dari abang lu. Berapa lo kubur di sini? Lu pikir gua kubur duit di sini? Lu dapat duit di luar sana. Takut bawa pulang. Jadi lu kubur di luar. Dan anak lu butuh duit buat berobat. Duit ini pasti duit haram. Gimana kalau kasih gua 100 juta biar diem? Kalau enggak, gua kasih tahu semua orang apa dia yang gua lakuin. Lu yakin mau gini? Banyak omong. Kalau gua nggak dapat duitnya, gua juga nggak bakal dapat buat anak lu. Mundur. Diam di situ. Tante, jangan takut. Kita bicara baik-baik. 100 juta. Buka kotak ini sekarang. Kasih. Atau aku teriak minta tolong. Bongkar semua rahasia kotormu. Mau sekarang. Ya. Bukan ambil uangnya. Uang ini bisa aku kasih ke kamu, tapi belum tentu kamu hidup buat pakainya. Jangan nakutin. Kamu udah tahu ya? Uang ini bukan uang bersih. Kalau aku kasih, kamu bisa timbul nyenyak? Aku nggak peduli asalnya. Aku cuma mau 100 juta. Kalau nggak bayar, aku sebar soal kotak ini. Satu kampung bakal tahu. Kalau gitu, lupakan anakmu. Oke, 100 juta. Aku kasih. Sekarang. Semua. Ayo kita gali. Yanti, ngapain kamu di sini? Oh, Kak. Tante, kamu juga di sini? Jangan bocor. Kalau dia tahu, dia minta bagian. Gak cukup. Aku kesini mau gali tanah kompos. Terus Tante Chow lihat aku. Dia bilang mau juga. Jadi aku ajak dia ambil lebih. Tanah di hutan ini
subur banget. Kami mau gali sedikit. Silakan. Aku gali kentang. Ada orang. Nggak bisa gerak sekarang. Tante, lihat. Meskipun kita gali keluar, orang di mana-mana nggak bisa dibawa. Gimana kalau aku gali dulu? Nanti kamu ambil. Oke. Aku kasih waktu beberapa jam lagi. Kalau malam ini uangnya nggak ada, aku pastikan besok kamu nggak bisa keluar. Tante ngomong apa sih? Aku orangnya gitu. Pasti aku selesaikan. Kita ketemu jam 11 malam. Tante, aku nggak curang di sini. Cuma 100.000. Buat jaga rahasiamu. Ini uang tutup mulut. Tante pantas dapat. Tante, semua orang di sini tahu kamu bisa jaga mulut. Tenang aja, kamu pantas dapat ini. Mau uang? Boleh. Kalau kamu udah mati, aku bakar banyak buat kamu. Lihat, ayah bawain banyak makanan. Bebek panggang. Kelihatan enak banget. Udah cuci tangan? Ayah, Om sama Tante bakal balik lagi. Enggak, ayah bakal beresin semua semuanya buat kamu. Mulai sekarang, kita bakal jauh lebih tenang. Ayah nggak bakal biarin mereka jahat sama kamu. Beneran? Beneran. Asik banget. Gak ada yang rebutan paha. Akhirnya bisa makan paha bebek yang enak. Iya dong. Habis makan nanti, kita ke kota yuk, ke dokter. Syawe ngomong. Yang, aku udah kasih DP ke Laulio. Tapi dia bilang ginjalnya udah ke orang lain. Apa? Gimana dong, Yang? Tunggu aku. Aku ke sana. Susu, makan di rumah ya. Ayah ke kota dulu, bentar lagi balik. Hati-hati di jalannya, Ayah. Jangan kemana-mana. Sisain paha bebek ini buat Ayah. Jang, gimana nih? Tunggu di sini, apapun yang kamu dengar, jangan masuk. Agen Liu di telepon. Ayah Susu duduk dulu. Santai aja. Tadi di telepon, ginjal buat anak saya diambil orang lain. Nah, lucunya gini. Ginjal itu tutup juga sama pasien itu. Begitu hasilnya keluar, mereka langsung bayar lunas seketika. Jadi mau gimana? Tapi kan saya yang pesan duluan. Saya tahu kamu duluan. Tapi kamu cuma bayar uang muka. Itu nggak cukup. Kami nunggu lama banget buat ginjal ini. Kamu paling tahu kondisi saya. Saya tahu banget kondisi kamu. Gini aja, selain harga penuh, tambah lagi. Saya udah bicara sama mereka, uang tambahan itu, anggap aja permintaan maaf ke mereka. Deal. Saya yang pesan duluan. Gua harus minta maaf sama dia. Terus bayar 100.000 lagi. Jangan buru-buru. Pikirin dulu baik-baik. Dia udah bayar lunas. Kontraknya juga udah ditandatangan. Kalau sekarang kita batalin kesepakatan, batalin. Kita kena denda dong. Masa gua harus bantu? Bayar dendanya sendiri kan? Kalau gua kasih lo duitnya, ginjalnya pasti dapet kan? Pasti. Semuanya udah beres. Tinggal butuh duitnya aja. Pak Leo, ini semua yang gue punya. Sisanya, gue kasih ntar ya. Oke. Deal ini gua urus buat lo. Cepetan ya. Waktu mepet, duit masuk, langsung tanda tangan. Cepet. Jangan sampai lewat. Ayo pergi. Leo, kan udah bilang. Gua bilang dia dapat duit gede kali ini. Untung lo kasih tahu gua duluan. Si Wen yang ini, bego banget. Dia percaya gampang banget. Dengerin Liu. Di rumahnya. Ada kotak isi duit. Paling banyak 1.100.000. Dia bakal bawa langsung. Jadi maksud lo, 100.000. Kedikit. Kedikit banget. Bukan cuma itu. Tambahin 100 lagi. Dia masih sanggup. Leo, lihat. Gini pikiran gua. Lo bisa lihat si Li Wenqiang buat penyakit susu. Dia mau bayar berapa aja. Pas dia datang lagi. 100.000 kedikit banget. Jadi, lu bilang yang lebihnya kasih kita bagian. Itu adil kan? Ngomong apa lo? Tanpa lo, gua nggak bisa sendiri.
Gimana kalau gini? Pas dia datang lagi, gue tambahin 200. 200 lebihnya, kita bagi 2 rata. Mantap. Jadi sekarang, Gue ambil bagian kita. oke kan? You. Kita bakal cuan gede bareng. Jadi dulu, bagian pertama ini, kasih kita bagian. Adil kan? Adil. Adil banget. Mau sibuk dulu ya? Kita cabut. Nggak ada. Jadi Bang Jiang, Minta 10 juta lagi. 10 juta? Itu namanya pemerasan. Kenapa nggak rampok aja? Udahlah. Kalau bisa nyembuhin anakku, aku bayar. terus gimana dong? Duitnya dari mana? Besok ke rumahku. Aku kasih sertifikat rumah. Bantu jualin. Jangan, nggak boleh. Kalau dijual, kamu sama Susu tinggal di mana? Nanti dipikir lagi. Sekarang yang penting, selamatin anakku. Lagian, umurku nggak lama lagi. Apa Bang Jiang? Maksudnya nggak lama lagi gimana? Bercanda doang. Oke, ada urusan malam ini. Yuk. Tante Jo. Hai Raja, dari main kartu, kamu utang 40. Kapan bayar? Utang 40? Aku nggak ingat sama sekali. Lagian kan, bayar waktu pulang dong. Masa nggak tahu sih? Tahu nggak menurutku? Kamu pelit banget. Kalau gini terus, aku nggak mau main sama kamu. Balik sini. Dasar miskin pelit nggak punya. Mau pikir aku mau main kartu sama kamu? Ini tambah 10.000 buat beli peti mati. Mulai sekarang, mau sujud sambil ngemis juga. Nggak sudi ladenin kamu. Kenapa kamu jadi jahat banget sih? Minggir. Jangan halangi rezekiku. Aku mau orang gede nih. Yang Ji, Duitnya? Ada apa? Gini loh, koper ini isinya duit semua. Tapi gua khawatir pas lo ambil, ada yang lihat. Kan mereka minta bagian. Lo oke gitu? Enggak lah, ogah banget. Tapi ini kan tengah malam. Siapa yang bakal lihat? Waktu gua seret koper ini ke sini, bukannya lo lihat gua. Lagian, orang Mahjong sering lewat jalan ini. Siang atau malam, Terus gimana dong? ini ide gua. Gua mau kubur koper ini lebih dalam lagi. Gua capek gali terus. Bisa bantu gali lubangnya, bikin lebih dalam. Gede. Dasar licik lo. Jadi lu mau gua kerja juga nih? Aku bayar lu kan, bantuin gua aja. Oke deh, iya. Tapi tambahin 50 juta. Ongkos gua lah buat mindahin kopernya. Deal. Kita udah satu tim sekarang. Lupain 50. Gua kasih 80. Oke. Jadi, Kotak ini. Baunya kayak sesuatu. Bau kayak apa? Kayak duit. Duit. Bener. Cepetan. Ini. Ayo. Lubangnya udah hampir jadi. Waktunya bayar gua sekarang. di situ. Ambil. Gua liatin. Kotak ini kayaknya barang mahal. Ini bukannya gimana? 2 kait. Buka aja, tarik aja. Dapat.
Hei, Xiaowei. Bang Jiang, gua keadain surat tanahmu. Udah dapat duit, kita bisa bawa susu ke kota buat operasi. Beneran. Bagus banget. Gua ke sana, jemput lo sama susu. Tungguin gua. Oke. Sampai nanti. Ayah, kita mau kemana? Kita mau operasi. Setelah operasi, nggak perlu suntik lagi. Setelah operasi, aku bisa terus sama ayah. Nggak pisah lagi. Ya, betul. Uangnya lengkap. 16 juta. Makasih, bro. Nah, operasi susu bisa jalan. Ah, nggak usah. Oke, aku pergi dulu. Setelah operasinya, dia jadi milikmu. Tenang aja, susu bakal kuanggap anak sendiri. Tapi, yang mau kemana? Mama nggak. Nanti juga tahu. Jangan mikir macam-macam. Aku cuma mikir, punya saudara kayak kamu, udah cukup. Mulai lagi deh. Kenapa sih formal banget? Yuk, cari Palio. Ayo! Buat nyembuhin susu. Kita berangkat. Susu. Ayah naik dulu ya. Kalau udah selesai, kita langsung operasi. Ya? Wah, kita tunggu ayah di sini. Penyakit susu kita bentar lagi sembuh. Bagus, tunggu ya. Setelah susu sembuh, yang mau kemana ya? Dia sayang banget sama susu. Apa sih yang penting banget? Sampai ninggalin susu? Oke, Liu. Ayah susu. Silakan duduk. Miu, uangnya udah siap. Ayo tanda tangan kontrak. Keluarga Li, mereka benar. Cepet banget dapat uangnya. Pasti dia punya lebih banyak. Dapat uang cepet banget. Setelah kontrak ditandatangani, Bisa. cariin dokter secepatnya buat anak saya. Kalau bisa dalam hitungan hari, saya mau sama dia lebih lama. Ayah susu. Operasinya mungkin nggak bisa sekarang. Kenapa? Begini, keluarga yang punya ginjal, yang udah deal, mundur. Kamu tahu kan, pasien-pasien ini semua nunggu ginjal buat hidup. Begitu dapat satu, mereka nggak bakal mau lepas gitu aja. Tunggu, saya duluan. Saya yang cocok duluan. Saya udah bayar lebih dulu yang kamu minta. Sekarang bilang batal. Kamu nipu saya. Li Wenjiang, jangan teriak. Kamu kan udah dewasa. Pengobatan anakmu, selama ini kamu berani teriak ke aku. Tapi uangmu, Kak, aku yang bayar duluan. Aku tahu, kamu memang duluan. Tapi uangmu kurang. Kita nggak deal. Sekarang jadi kacau. Ayo, bilang dong, aku harus gimana? Ya, aku nggak dapet tepat waktu. Orang lain ambil duluan. Aku terima. Kamu mau apa? Kompensasi apapun? Aku bayar. Agen Liu, bisa kita cari jalan tengah? Oke, langsung aja ya. Bukan nggak mau bantu. Coba pikir deh. Keluarga yang bisa bayar operasi dengan mudah. Pasti nggak miskin. 100 juta. Cukup. Masa mereka rela lepas pendonor ginjalnya? Bilang aja. Ayah susu. Semua hal di dunia ini, ujungnya soal duit juga kan. 100 juta buat mereka sih kecil. Agak rendah. Tapi buat obatin susu, kita tambahin aja lagi kan. 100 juta. Dan mereka minta lebih. Gua tahu, buat lo, itu bukan jumlah kecil. Tapi mereka nggak setuju. Dealnya bisa batal. Lo mau bikin gua susah gitu. Terus gimana? Tambahin 200. Gue jamin deal ini beres. Udah bayar, tanda tangan. Gue cariin dokter buat operasi. Oke, berapa? $200 juta? Lo tahu 100 juta itu? Gue gadain rumah tua gue buat dapetin itu. Sekarang minta 200, gue dapet dari mana? Gadain sertifikat. Li Wenjiang udah berhenti acting. Lo udah terkenal di kampung sekarang. Buat pengobatan susu. Jangan pelit dong. Atau pikirin baik-baik. Maksudnya apa? Li Wenjiang, gua terus terang. Jangan teriak ke gua.
Mau nggak? Ambil atau pergi? Gua nggak ada waktu buat drama lu. Pak Leo, dengerin gua. Gua bilang sekarang, anak gua sakit, gua bakal obatin dia. Tapi, itu bukan alasan buat lu tipu gua. Liwan Tiang, kenapa lu teriak ke gua? Lu nggak bisa dapat duitnya buat anak lu, bukan anak gua yang sakit. Jadi obatin atau enggak? Oke. Ingat ini, pas lu tidur malam, hati-hati. Atau lu bakal bangun, kehilangan sesuatu. Nggak bisa hadapin keluarga lu. Ayah, udah pulang. Kita ke rumah sakit sekarang. Susu, ayah ada urusan dulu. Belum ke rumah sakit dulu. Nanti kalau udah selesai, kita pergi. Pulang dulu ya. Oke, ayo pulang. Susu, tunggu ayah di sini ya. Ayah sama Om Wei mau ngobrol. Anak pintar. Kenapa, bro? Ada masalah? Sama si Siliu terus. Cari info diam-diam. Cari tahu siapa yang curi ginjal gua. Dia tadi bilang nggak jadi. Minta 200 juta lagi. 200 juta? Brengsek banget sih bangsat itu. Itu namanya perampokan. Gua hajar dia. Jangan bikin ribut. Nggak bakal bantu kita. Sekarang selain dia, nggak ada yang bisa dapetin ginjal ini. Sekarang, gua cuma mau anak gua sembuh. Kalau nggak, paham bro. Gua awasi dia siang malam. Gua cariin orangnya buat lo. Makasih bro. Santai aja. Oke, bro. Bawa susu pulang dulu. Gua di sini. Apa? Kenapa dua pecundang ini ada di sini? Bukannya lo bilang Liwan Qiang buat selamatin ceweknya? Dia rela bayar berapapun. Iya. Terus mana duitnya? Dia emang bawa kok. Tapi pas kita bilang butuh duit lebih banyak, dia langsung ambil dan cabut. Nggak masuk akal dong. Lu jelasinnya bener nggak sih? Lo udah bilang dia Butuh duit lebih banyak buat selamatin anaknya. Gua udah jelasin sejelas-jelasnya. Gua bilang langsung ke dia, bawa duit lebih banyak. Gua panggilin dokternya, tanda tangan terus operasi. Apanya yang nggak jelas, tapi dia malah ambil duitnya terus kabur. Mungkin kalian yang salah paham. Mungkin dia emang nggak punya duit sama sekali. Nggak mungkin, bos. Kita lihat sendiri kok. Pakai mata kepala sendiri. Dia punya kotak gede banget. Isinya duit semua. Tapi nggak $1 juta. Ayolah, kamu pasti salah paham. Dia bilang 100 juta ini dari gadai sertifikat rumahnya. Dia kaya, bisa gadai sertifikat. Kamu ketipu, bro. Pikir, kalau anaknya sembuh, dia tuh pindah ke kota, tinggal di rumah gede, nggak balik lagi. Rumah desa itu nggak seberapa. Emang kenapa kalau digadai? Bener kan? Gua kasih tahu ya. Dengan duit sebanyak itu, lupakan soal obatin anaknya. Bahkan kalau dia pindah ke kota, buat rawat anaknya. Itu cukup. Yang lu bilang, serius? Sumpah demi nyawa gua. 100% bener. Terus? Kenapa dia marah banget? Ngancam gua. Bilang apa? Hati-hati kalau malam. Ntar ada bagian tubuh yang hilang. Lu nggak tahu. Dia suka banget ngancam orang. Gua kasih tahu ya. Waktu kita minta duit ke dia, dia terus ngeles. Bilang nggak, cari alasan terus ngancam kita. Nggak apa-apa. Dia emang doyan ngancam. Awas lu sampai bikin gua kehilangan yang udah pasti dan malah rugi lebih banyak lagi. Bang Liu,
Gue bilang ya, bilang aja lu udah dapet donor ginjal. Dia nggak bakal bisa lepas dari lu. Benar. Yang paling dia sayang itu anaknya. Pikir, anaknya masih sakit. Mana bisa dia tenang? Pindah ke kota, jadi. Santai aja, oke. Dua bajingan sialan ini. Jadi selama ini, mereka dalangnya ngerjain Bang Jiang. Nanti, gua nggak bakal ampuni mereka. Di wilayah ini dia mau minta tolong siapa lagi? Kalau bukan gua, dia harus nurut dan perlakukan gua kayak raja. Betul Bang Liu. Dengan koneksi abang, urusin Li Wenqian. Gampang banget. Cuma orang kampung. Emang dia bisa bikin masalah apa? Dia harus nurut dan bawa duit 200 juta itu. Kalau enggak, jangan salahin gua kalau kasar. Iya. Jadi, kita andalin abang Bang Liu. Calo brengsek itu. Pura-pura jadi penolong medis. Tipu orang. Bang Jiang udah korbanin semua buat obatin susu. Dan orang ini malah malakin. Gua bakal bikin dia bayar pakai nyawanya. Jadi kayak gini, duit 200 juta itu pasti udah di tangan. Pasti dong. Sayang, dengan duit sebanyak ini masuk, gimana kalau kita bikin rencana jual rumah di kampung, pindah ke kota besar, jadi tetangga Bang Liu. Jaga omongan, salah waktu dan tempat. Dia nggak bakal dapat ginjal di luar. Nggak lama lagi. Dia pasti datang minta tolong. Nanti, barang ini 200 juta nggak bakal cukup lagi. Bang Liu, salah dia sendiri, bikin abang repot. Harusnya kita naikin harganya kan. Jadi, soal bagian yang udah kita sepakati kemarin, Tenang aja. Janji ya janji. Begitu aja. Gua bukan Li Wenqian yang suka ingkar. Apa yang gua janjiin, pasti gua tepatin. Pasti dong. Gua tahu, Bang Liu emang paling bisa dipercaya. Bang Liu, kabarin kita kalau udah beres. Kita nggak ganggu lagi. Duluan ya. Hati-hati. Begitu duitnya dapat. Tengkulak. Biar gua urus 2 orang. Bajingan nggak punya hati itu. Habis itu gua cari lu. Apa-apaan? Mau mati ya? Nggak lihat lampu merah? Minggir lo. Tolong. Lo yang tolol. Bangsat. Ngomong lagi. Tolong. Cepet. Bego. Sial. Bang Jiang. Gua tangkap basah mereka. Mereka. Kalau brengsek itu meras lo. Gara-gara Li Wenfu sama yang gue lian, bajingan nggak tahu diri. Mereka bilang lu udah kaya raya, dokter gadungan minta, lu pasti bayar. Terus setelah beres, mereka bilang, betul. Gak nyangka orang sendiri yang tipu gua. Dasar bajingan nggak punya hati. Dulu waktu susah, tiap kali mereka minta, lu nggak pernah kurangin sepeser pun. Sekarang, mereka pikir, demi susu, lu bakal habiskan semua. Jadi sama dokter gadungan itu, mereka kerja sama. Mereka bilang gua udah kaya. Bener banget. Si brengsek Liu bilang enggak. Ginjal anak gua di mana? Ini yang bikin gua makin emosi. Nggak ada yang nahan ginjal. Nahan ginjal, tanda tangan kontrak. Semua bohong buat nipu lo. Mereka ngarang semua. Ini semua benar. Bang, masa gua bohong sama lo? Oke, ngerti. Bang, kalau bukan gara-gara 2 bajingan itu, calo itu nggak bisa nipu lo. Yuk, kita hancurin rumah mereka. Gua urus mereka, cepat atau lambat. Tapi bukan sekarang. Sekarang, gua harus cari ginjal buat anak gua. Operasi harus cepat. Dengerin. Malam ini, intai rumah calo itu. Lo buta ya? Lo tuh Kenapa lo bicara? Li Wenqian dengerin. ini penculikan, ini kejahatan. Brengsek lu. Kita culik lo. Tapi lu lunas kita itu boleh. Bukannya gua udah peringatin lo. Jaga diri lo malam-malam. Jangan sampai hilang organ. Susah jelasinnya. Kalian semua. Maklar ginjal. Satu-satunya harapan pasien ginjal. Tapi sialan lo. Nggak mau kerja. Lo doyan meras orang. Oke. Tunggu.
Cuma gue yang bisa cari ginjal. Lo mau anak lo mati? Kalau lu nggak masih berguna, gua bunuh lu sekarang. Dengerin gue. Dulu, gue nggak bermaksud nyakitin anak lo. Itu keluarga lo. Li Wenfu sama yang William yang maksa gue. Dia bilang, demi selamatin anak lo, lo rela bayar berapapun. Mereka suruh gue minta duit lebih dari lo. Oh iya, waktu lo bawa duitnya, mereka ambil 50 juta. Sisanya nggak cukup buat operasi. Jadi bilang, kalau bukan lo, gue harus minta ke siapa? Brengsek! Mereka benar. Gue rela mati demi anak gue. Pasti. Tapi satu lagi, gue juga rela bunuh demi dia. Gue hancurin siapapun yang halangin gue. Terus kenapa? Kenapa lo lakuin ini ke gue? Cuma gue yang bisa selamatin anak lo. Lepasin gue. Gue janji anak lo bakal sembuh. Awas lu, jangan coba mainin gua. Berhenti bohong ke gua. Kebohongan tadi, pasangan itu maksa gue lakuin. Mereka yang suruh gue ngomong. Soal ginjal itu, mereka bilang ada yang ngambil. Biar lo langsung kasih duitnya. Tapi sebenarnya Ginjal itu nggak ada yang pernah ambil. Terus ginjalnya di mana? Masih di tempat yang seharusnya. Duit yang lo bawa tadi, itu estimasi biaya operasi. Biaya aslinya sih, mungkin lebih dikit. Plus, pasangan itu ambil 50 juta. Jadi, siapin 150 lagi. hancur. Bentar, tunggu dulu. 150, gue telepon dokternya sekarang. Itu cukup buat itu. Anak lo bakal sembuh. 150, dan itu nyelamatin nyawa anak lo. Berani banget kamu. Li Wenqiang, dengerin. Lepasin gua. Kalau enggak, Tuhan pun nggak bisa selamatin cewek lo. lo janji bisa sembuhin anak gua. Li Wenqiang, lepasin gua. Kalau enggak, gua bawa anak lo mati bareng. Xiaowei. 15.000 lagi. Itu udah lebih dari cukup. Cukup. Nggak ada masalah lagi. Kasih duitnya. Gua hubungi dokter buat operasinya. Lo sumpah bakal berhasil? Pasti. Berkas medisnya udah gua lihat. Dia cuma butuh ginjal. Yang lain semuanya baik-baik aja. Kalau operasinya sukses, dia bakal sembuh. Yakin lo? Gua yakin. Percaya gua. Gua cariin dokter terbaik. Kurangi risiko operasi ini. Gua udah lama di bisnis ini. Sumpah, semua koneksi gua kasih lo. Semuanya buat lo. Kalau lo bohong lagi, terus kenapa? Kalau gua bohong lagi, lo bunuh gua. Oke. Dasar bajingan. Awas kalau gua tangkap lo sama Li Wenfu dan yang William. Dua brengsek itu kerja sama. Kalau enggak, gua bunuh lo saat itu juga. Gua percaya lo sekali lagi. Gua cari duitnya. Besok gua bawa. Semoga lo punya janji. Bangun. Dengerin. Jangan coba macam-macam lagi. Kalau enggak, lo lari kemanapun, pasti gua temuin lo. Jalan. Awasi dia. Kabarin gua kalau ada apa-apa. Tapi sopannya, jangan tekan dia. Kita masih butuh dia buat ginjal. Siap, Bang Jiang. Nggak nyangka bos pelit itu. Kasih kita libur? Iya kan? Sejak gua kerja di sini, mau kerja sekeras apapun, atau sembur apapun, besoknya tetap harus tepat waktu. Nggak mental dia kenapa sekarang tiba-tiba punya hati? Kasih libur seminggu penuh. Katanya kita udah sibuk dan capek banget. Perhatian sama kita. Paling dia yang capek. Mau santai. Gua dengar, deal akhir ini dia dapat duit gede. Bapak sama anak itu kelihatan susah banget ya. Bapaknya pakai baju yang sama, tiap kali datang. Tapi anaknya selalu bersih. Kelihatan sih. Bapaknya sayang banget sama dia. Si Liu ngandalin itu buat dapat duit kotornya. Kalau papanya nyerah berobat, gimana dia mau ambil duit mereka? Bener. Semoga si Liu punya hati. Udah ambil duit mereka. Beneran cariin ginjal buat sembuhin anaknya. Iya, anaknya masih kecil banget. Itu udah jalan. Bang Jiang bilang, duitnya datang hari ini. Dia ada 2 klien hari ini. Dua-duanya libur seminggu. Maksudnya apa?
Kamu Zhang Shenwei? Siapa lo? Minggir. Gue Sun Jiangyang. Ada beberapa pertanyaan buat lo. Gue sibuk. Minggir. Kerjasama aja. Oke, silakan. Lo kenal Wang Debiao? Ya, kenal. Mana mungkin nggak bos brengsek yang nunggak gaji sopir? Nunggak ongkos kirim. Ya. Kenapa? Pekerja yang dia utangin. Mereka itu lapor ke lu. Siapa aja yang diutangin? Sopir mana aja? Banyak banget. Hampir semua sopir di sana dia utangin. Kapan terakhir ketemu dia? Terakhir? Gua nggak bisa bilang. Gua pergi sama Chiang lagi. Kalau Chiang dapat duitnya, Wang Debiao pasti kena hajar. Kalau dia tahu, dia bisa nyari Chiang. Gue saranin, lo pikir baik-baik. Coba ingat waktunya yang pasti. Mungkin sekitar 2 minggu lalu, gua pergi nagih gaji. Dia bilang enggak, katanya nanti aja. Terus dia pergi. Setelah itu, lo nggak pernah lihat dia? Enggak pernah lagi. Makasih ya. Nih, kontak gua. Kalau lo dengar kabar Wang Debiao, langsung hubungi gua. Wang Debiao itang, bukan cuma ke gua. Yang lain juga lapor ke lu. Maaf, nggak bisa. Dia brengsek banget. Lu harus tangkep dia. Balikin duit para pekerja. Oke, makasih. Hei Kiang. Tadi pagi Pak Liu kasih resepsionis libur panjang. Terus dia pergi, gua kehilangan dia. Gimana dong? Libur? Iya. Resepsionis bilang dia banyak duit haram dari lu. Katanya lu bakal kasih dia cash. Dia nggak bakal ambil bagian lu. Dia mau kabur. Tunggu gua di sana. Gua ke sana. Jang, gua tunggu. Si Liu brengsek udah balik. Belum. Terus mau gua tangkap dia di rumah. Gua tahu dia tinggal mana. Gak usah. Dia pasti balik. Dia belum pegang duitnya. Dia nggak bakal ninggalin. Oh Kian. Polisi nyamar tadi stop gua. Nyamar? Nanya gua soal Wang Debiao. Nanya apa soal dia? Apa? Kapan terakhir ketemu Wang Debiao? Dan kapan itu? Ketemu di mana? Yang. Kenapa? Nggak ada. Ada apa? Lu melamun tadi. Lo bilang apa? Gua nggak bisa bilang kita kerja hari itu buat ambil duit. Gua tahu buat dapetin duit ini, Wang Debiao pasti udah dipukulin. Kalau gua bilang, lu bakal kena masalah. Harus obatin susu dulu. Baru gua serahkan diri. Nggak bisa ditunda lagi. Kalau nunggu lebih lama, Xiao Wei bisa kena juga. Yang dia balik. Hei, apa? Kenapa? Aku ikut sama lo. Kasih pelajaran kebajingan itu. Gak usah. Mulai sekarang, jangan ikut. Apa, Kiang? Kenapa ngomong gitu ke aku? Jangan mikir lebay. Maksud gua tuh, lo udah banyak bantu gua. Selanjutnya, gue urus sendiri. Kiang? Aku... Ayo susu. Duduk. Agen Liu. Cewek resepsionis lo. Dia di mana? Lagi sepi akhir-akhir ini. Jadi gua kasih mereka libur, mereka nggak ada. Jadi kita bisa ngobrol lebih bebas. Bebas? Ini urusan apa? Bisnis club ya? Enggak. Tapi gua nggak pernah janji ke siapapun. Pasti sembuh. Ini khusus buat lo aja. Dinding punya telinga, tahu kan? Gua nggak bawa cash, kartu aja. Gua punya mesin edisi. Nih, udah siap. Ayahnya susu. Ini soal apa? Info pendonor ginjalnya. Gua mau lihat. Kenapa sekarang mau cek info donor? Transfer aja duitnya, kita tanda tangan deal. Terus anak lo langsung operasi sekarang. Gua nggak ngerti. Gua mau lihat info pendonor ginjalnya. Bukan itu yang lo bilang tadi malam. Kok sekarang mundur sih? Tunjukin sumber ginjalnya sekarang, berkas donornya, dan kasih tahu gua rumah sakit mana buat operasinya. Gua bayar sekarang. Li Wenqiang, bukan gitu caranya. Sampai lo bayar lunas.
dan tanda tangan kontrak, gua nggak akan kasih lu info lengkapnya. Ya emang langgar aturan. Tapi gua nggak peduli sekarang. Persetan aturan. Dengerin ya. Kalau lu mau gua percaya, ikutin cara gua. Li Wenqiang dengerin. Nyawa cewek lo ada di tangan gua sekarang. Ikutin cara lo. Lo pikir bisa gitu? Gua yang bayar. Lo pikir gua nggak bisa? Ayah susu. Tenang dulu. Kenapa emosi gitu? Ayo, duduk dulu. Gua ngerti. Lu mati-matian mau selamatin anak lu. Iya kan? Kondisi susu nggak bisa ditunda. Tapi lu harus bayar dulu. Baru gua bisa atur langkah selanjutnya. Gua terus terang aja. Gua kesini cuma buat satu hal. Bahwa gua ketemu donor ginjalnya, biar aku bicara sama dia. Oke? Nggak bakal aku kurangin. Deal atau enggak, tiap sen sebut harganya. Li Wenqiang, maksud lo apa? Maksud gua apa? Kurang jelas ya. Gua mulai ragu sekarang. Ginjal ini beneran ada atau enggak? Kalau emang ada, bagian lo dapet tiap sennya. Tentu, tapi donor ginjal hari ini, gua harus ketemu orangnya. Li Wenqiang, berhenti main-main sama gua. Lo mau ketemu donornya? Gua kasih tahu lo, kalau lo enggak, ayah Gumarian, ginjal ini lupain aja. Gua tanya lo, kenapa hari ini pulangin semua staff, beresin barang lo? Rencana lo apa? Rencana apa yang gua punya? Bukannya udah gua bilang, kasih mereka libur. Libur? Kenapa bukan kemarin atau besok? Tapi pagi ini, lo buru-buru kesini. Cil, udah kosong semua. Lo mau kabur ya? Ngomong apa sih? Kantor gua di sini. Mau kemana gua? Gua pikir, kalau operasi anak lo udah selesai, gua juga mau istirahat. Bagus. Itu bagus banget. Udah deh, nggak usah basa-basi. Gua ngomong langsung aja. Hari ini, lu antar gua ketemu pendonor ginjal, atau balikin semua duit yang lu ambil. Gua cari rumah sakit, satu-satu sendiri. Ayolah. Ngapain gini? Kan, bukannya kemarin udah sepakat? Ya, kemarin emang sepakat. Tapi lu nggak bilang mau kabur hari ini. Kenapa? Nggak bisa jawab. Duit itu gua kumpulin dengan susah payah buat nyelamatin anak gua. Hari ini, kalau lu nggak kasih jawaban, gua bunuh lu. Kayaknya hari ini nggak ada jalan keluar. Gua harus cari cara. Papanya Susu. Ayolah, ngapain buru-buru? Kan, karena lo udah minta, kalau gua nggak tunjukin, itu nggak sopan sama lo. Kan? Ayo, duduk dulu. Lihat nih. Berkas lengkap pendonor ginjal. Lihat dulu. Kalau udah selesai, gua antar lo ketemu orangnya. Oke. Gue mau minta duit dari gua. Lo yang minta ini. Lo minta duit ke gua, lo yang minta ini. Li Wenqiang, lo mau apa? Gua bilangnya, ada kamera di sini. Jangan macam-macam. Gua bilang ya. Jawab gua sekarang. Atau lo nggak bisa pergi? Gua nggak punya duit. Gua nggak mau duit. Balikin anak gua. Balikin tabungan anak gua. Duit lo. Gak bakal balik sepeser pun. Anak lo hari ini, dia mati. Dia nggak mati. Dia nggak bakal mati. Anjir, ini gue copot. Li Wenqiang dengerin. Ini bakal bikin lo bayar 100 juta. Gua panggil polisi. Oh iya bro, polisi nyamar tadi nahan gua. Capek ya? Istirahat di mobil aja kalau capek. 2 rumah sakit lagi. Ayah pergi dulu. Ayah, Susu mau pulang. Tunggu ayah sebentar ya. Ayah cek rumah sakit lain dulu. Habis itu kita pulang, oke? Udah, jangan cari lagi. Nggak bakal ketemu. Dasar anak nakal. Jangan bilang gitu. Pasti ketemu kok. Susu mau pulang. Ayah, Susu mau sama ayah selamanya. Ayah juga mau gitu. Halo?
susu? Ya. Saya broker ginjal. Saya lihat kasus anak bapak. Saya punya ginjal. Mungkin cocok. Lumayan pas. Serius? Cocok buat anak saya? Tapi ini baru cek awal. Bawa anak bapak ke sini. Kita tes lebih lanjut buat mastiin. Oke. Saya ke sana. Susu. Kita dapat ginjal. Ketemu. Beneran? Susu bisa sembuh sekarang? Susu bisa sama ayah selamanya sekarang? Ya. Siang baru. Kenapa? Orang ini mukul kamu? Masuk mobil dulu. Cepat. Ginjalnya hilang. Hilang. Pak Liu, bohong dari awal. Nggak ada ginjal sama sekali. Dia bohong, cuma biar aku bayar duluan. Anjing. Bajingan nggak punya hati. Gua bunuh dia. Jangan tahan gua. Ginjal susu udah hilang. Susu bakal mati. Lepasin, Xiaowei. Takut apa sih? Kamu takut apa sih sebenarnya? Uangnya udah balik. Semua? Sebagian. Terus gimana dong? Kalau susu nggak dapat ginjal, aku takut. Jangan bilang gitu. Pasti ketemu. Pasti ada. Aku cari. Selamatin anakku. Pelan aja. Pasti ketemu. Tapi waktuku udah habis. Apa Kiang? Bawa uangnya besok. Pagi-pagi bawa susu ke diskotan. Tanya dokter beneran. Soal ginjal. Aku nggak ada di sana. Aku pergi. Ada uang lagi buat susu. Yang belum balik. Harus aku ambil. Oke, siang. Aku jaga susu. Mungkin besok pagi, waktu kita sampai, ada kabar baik. Pasti ada. Ayah. Ayah, akhirnya pulang juga. Aku nunggu lama banget, ngantuk nih. Kenapa nggak tidur duluan? Kalau ayah nggak ada, aku takut banget. Dasar anak nakal. Kalau ayah pulang telat, tidur dulu ya, guys. Nggak mau, aku harus nunggu ayah. Ceritain dongeng dulu. Ayah, operasinya udah siap kan? Besok kita ke rumah sakit. Ceritain dong. Kamu nggak takut disuntik atau operasi? Takut sih, tapi cuma dengan suntik dan operasi. Aku bisa sama ayah selamanya. Aku nggak mau pisah dari ayah. Ayah juga akan selalu di sisi kamu. Kalau suatu hari ayah pergi jauh dan kamu nggak bisa cari aku, jangan takut ya. Karena ayah akan ada di tempat yang nggak kamu lihat, jagain kamu. Ayah sayang susu lebih dari siapa di dunia. Ayah nggak akan lepas kamu. Apapun yang terjadi, ayah akan buat kamu sembuh dan tetap sehat. Bang Jiang. Ayah nggak mau antar aku ke rumah sakit. Ayah ada urusan dulu. Paman Xiaowei yang antar ya. Tapi aku mau ayah yang antar aku. Yang manis susu. Kalau ayah udah selesai, ayah balik. Ya, ayah nyusul sebentar lagi. Kalau gitu aku sama Paman Xiaowei. Tunggu ayah ya. Bagus. Ayo pergi. Lihat kamu, kasihan banget.
Udah aku bilang dia kaya, nggak percaya. Percaya sekarang? Aku percaya tanpa Li Wenqiang. Seumur hidup aku, nggak bakal lihat duit segini. Kasian banget. Dengerin nih. Masih ada lagi. Nanti ke kota, simpan di bank. Kita kayak orang kota. Nabung pakai pelan-pelan. Benar. Minta lagi dari Li Wenqiang. Kita bikin kartu lagi. Si Liu bilang, orang kota sekarang udah nggak pakai uang tunai lagi. Bayar pakai HP. Masukin duit ke kartu. Terus gesek HP-nya. Wis, duitnya terkirim. Kita coba dong. Kayak orang kota. Yang benar. Emang kamu bisa? Si Liu duitnya gede. Kita cuma dapat recehan. Bisa kita? Kamu tahu apa? Si Liu bilang, Li Wenqiang utang 150. 150.000. Lumayan banget. Kita pakai 2 aja. 75.000 per orang. Mikir apa sih kamu? Liu yang kerja semua. Dia layak dapat lebih. Terus kenapa dia kerja? Pikir dong, kamu yang kasih ide dia. Kita jebak si Jiangzi. Buat ibu dia. Kalau enggak, mana bisa dia dapat segini? Bener banget tuh. Kalau gue punya sedekah, nomor Li Wenqiang ke Liu. Mana dia bisa dapat mangsa gampang gitu? Yang mau serahin duit. Bener kan? Jiang itu bego banget. Susu dari lahir udah sakit-sakitan. Dia harus habisin tabungan buat obatin dia. Menurutku sih, mending biarin aja susu mati. Hemat duit banyak tuh. Terus dia bisa hidup enak. Iya. Hidup enak. Kamu cuma mikir senang-senang aja. Kalau dia senang-senang, siapa yang ngurus kita? Kalau bukan karena susu, dia kerja keras banget. Bertahun-tahun. Dari mana lagi kita dapat duit ini? Bener juga. Jiang, dia harus terus cari duit. Hidup bahagia kita nanti. Semua tergantung dia. Setelah bagi duit ini, aku penasaran, apa Li Wenqiang masih percaya? Liu si calo ginjal, otak duit gede itu. Kita harus dapat itu. Gimana kalau gini? Kita cari orang lain. Nyamar jadi dokter, terus tipu dia lagi. William! William! Main kartu yuk. Kurang 1 orang nih. Ikut nggak? Dia datang. Bukannya kalian udah punya pemain tetap ya? Kok hari ini manggil aku? Aduh, jangan tanya deh. Tante Xiao malam itu ngamuk gila. Gara-gara main kemarin, aku salah hitung 40.000. Kita jadi berantem. Terus dia hilang gitu aja. Nah, beberapa hari ini, kita nggak bisa main. 40.000? Ngapain berantem segitu doang? Wah, sok jago ya. Hari ini main gede yuk. Kalian main kecil banget, nggak worth it. Nggak ikut. Ya ampun, sombong banget sih. William, hari ini kamu yang tentuin. Mau taruhan berapa? Kita ikut. Ayo sekarang. Serius? Aku nggak bakal mundur. Beneran nih. Oke. Kalau mau buang duit, aku bantuin deh. Aku pergi main kartu ya. Pulang siang nanti. Kok balik lagi? Jiang, ngapain di sini? Aku bawa anggur enak. Ayo minum bareng. Anak ini datang buat kasih aku duit. Nurut banget. Jiang, jarang main ke sini. Ayo minum. Duduk di dalam. Aku goreng kacang. Buat teman. Jiang, duduk. Bang, kenapa tutup di pintu? Kakak nggak ada di rumah. Kita berdoa. Bisa ngobrol. Jiang, Duduk. Sini. Bang, Jiang. Bang, lo ingat nggak? Waktu ayahku meninggal, waktu aku kelaparan? Ya tentu aku ingat. Mana mungkin aku lupa. Tapi Jiang, hidupmu berat. Masih kecil, ibumu pergi. Terus kecelakaan juga ambil ayahmu. Aku masih ingat. Salju tahun itu tebal banget. Untung buat aku, kamu bawa setengah roti. Kalau enggak, malam itu aku udah mati sama ayahku. Ngapain bahas itu? Kita kan saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Jadi, sejak itu tiap kamu minta tolong, sesulit apapun, aku pasti bantu kamu apapun itu. Uang yang aku pinjamin, aku nggak pernah mau minta balik. Jiang, kamu orang hebat. Dan kamu nggak pernah utang. Tapi kenapa
Kenapa kamu demi uang itu kerjasama sama istrimu buat tipu aku? Bukannya kita saudara-saudara? Susu, bukannya dia keponakan yang kamu besarin? Uang apa? Aku nggak tahu. Aku udah bicara sama Liu. Dia cerita. Cerita apa? Bro, berhenti acting. Tunggu, Siang. dengerin aku dulu ya. Silakan, aku dengerin. Aku beneran nggak tahu. Itu ide kakak iparmu. Kamu tahu aku nggak punya kuasa di rumah. Apapun yang dia bilang, aku harus nurut kan? Kamu nurut apapun yang dia bilang. Tapi itu uang buat nyawa anakku. Kamu udah tahu dari dulu. Ya, aku salah. Tapi kamu tahu kakak iparmu gimana? Kalau aku nggak nurut, hidupku bakal sengsara. Yang, dengerin. Bisa maafin aku kali ini. Lupain aja ya. Oke, aku lupain. Tapi semua uang yang kamu pinjam dulu, bisa kita selesaiin sekarang. Ciang, kamu tahu kondisi rumahku gimana? Uang itu nggak pernah sampai ke aku. Nggak sampai ke kamu? Jadi waktu kamu kirim dokter palsu buat nipu uangku, itu juga nggak sampai ke kamu? Aku nggak ngerti maksudmu. Udah nggak usah bohong, bro. Aku tahu semuanya. Kalau kamu nggak bayar hari ini, aku nggak bakal pergi dari sini. Kamu tahu kan gimana keadaan di rumahku? Kamu jangan bikin aku susah. Oke? Susah. Waktu kamu datang pinjam uang, apa pernah gampang buat aku? Apa aku pernah bilang enggak? Apa aku pernah minta bayar dia? Sekarang kamu bilang susah. Waktu kamu minta, kenapa nggak susah waktu itu? Yang, aku nggak pintar kayak kamu. Dapat duit gede. Uang yang kamu dapat bukan cuma buat obat susu, bahkan buat hari tua. Udah cukup. Kami bohongin kamu, itu emang salah. Tapi kamu udah dapat 1 kotak penuh uang, bagi dikit dong ke aku. Apa sih susahnya? Lagian, bagi dia dengan logis. Dulu, aku sisain dari mulutku. Buat kamu. Oh. Demi setengah roti itu, yang selamatin nyawaku, uangnya tanpa surat utang. Lupakan. Jiang, jangan nggak tahu diri. Setengah roti yang gue kasih, itu yang selamatin nyawa lu. Uang ini buat selamatin nyawa anak gua. Kasih gua uang ini. Kita impas. Nggak ada utang lagi. Jiang, jangan kelewatan. Gua kakak lo. Adik harus hormat kakak. Itu aturannya. Bayar apa? Nggak ada yang dibayar. Gua peringatin lo. Kasih gua 200 juta itu. Kalau enggak, gua bongkar semua. Semua orang. Pihak tetangga. Yang nilai kita berdua. Jadi lu nggak mau bayar ya? Bayar apaan? Nggak ada duit. Pikir baik-baik. Tinggal lintasnya. Pergi sekarang. Kalau enggak, gua panggil orang sekarang. Lu bakal nyesel kan? Siang, kamu tuh ngapain? Lepasin gua. Gua udah kasih lu kesempatan. Gua kakak lu. Lu mau apa? Cewek gua nunggu. Lu curi duitnya. Hari ini lu harus bayar semua. Yang lepasin gua. Kita bisa ngobrol dulu. Ngobrol? Ngobrol apa? Biar lu tipu gua. Lagi. Terus lihat anak gua mati sendirian. Yang, tolong lepasin gua. Gua salah. Ampun bro. Gua kirim duitnya. Gua bayar sekarang. Gua bayar. Gue udah bunuh 3 orang. 1 lagi nggak masalah. Dengerin gua. Persaudaraan kita berakhir. Hari ini. Yang, lu. Gua saudara lu. Gua pernah selamatin lu. Gua ambilin duitnya sekarang. Gua ambil sendiri duit gua. Dasar lintah darat. Gua nggak bakal biarin. Kalian hisap darah cewek gua. Gua beresin semua masalahnya. Yang lepasin gue. Ampuni gua. Gua bakal jaga susu. Udah telat. Gua nggak percaya omong kosong lu lagi. Gua nggak bakal biarin lu sakitin anak gua lagi. Yang, tunggu. Abang, kok di sini?
Bau hangat nih. Makan di jalan ya. Itu, Abang tahu kok, kamu kerja keras banget di sana. Capek banget kan? Buat pengobatan susu. Tapi uangnya kamu pinjemin ke aku. Kamu tahu keluargaku. Tahu kan gimana? Aku nggak bisa mutusin sendiri. Kenapa cerita ini ke aku? Kita kan keluarga, saudara-saudara kan. Saling bantu dong. Emang gitu kan? Bang. Aku pergi. Yang. Cepat balik ya. Abang Fu, jangan salahkan aku ya bang. Aku beneran gak punya pilihan. Soalnya, kamu udah bukan Fu yang dulu peduli sama saudara-saudaranya. Paman Xiaowei. Kita di rumah sakit. Aku mau dioperasi sekarang ya. Kita tanya dokter dulu ya. Oke, Susu. Aku mau papa temenin waktu operasi. tunggu. Mau apa kamu? Kamu bukannya... Iya, kita pernah ketemu. Senjangnya. Ini waktu yang tepat. Kami perlu bicara berdua. Paman Xiaowei, jangan ikut dia. Ayah bilang, orang yang bawa kamu pergi, itu orang jahat. Mereka penculik. Dia bakal jual kamu. Anak kecil. Lihat, aku bukan orang jahat. Kami dari tim khusus. Kami butuh Paman Xiaowei. Bantu kami. Biar kakak ini main sama kamu, ya. Hai sayang, aku main sama kamu. Biar Paman kerja dulu. Ayah. Nurut ya, Susu. Sama dia ya. Oke. Silakan. Ada apa? Tadi malam, di hutan dekat desa, kami temukan 2 mayat. Salah satunya Wang Debiao, yang lain Bibi Zhao. Hasil temuan kami, Li Wenjiang jadi tersangka utama. Nggak mungkin. Kalian salah besar. Dia pelakunya atau bukan? Kita akan cari tahu. Tolong kerjasama. Antar kami ke Li Wenjiang. Aku nggak tahu Jiang di mana. Lagian, Jiang orang baik. Dia nggak mungkin bunuh orang. Cari di tempat lain. Jangan buang waktu. Kok yakin banget? Jiang kerja siang malam. Buat bayar Susu. Susu masih belum sembuh. Ngapain dia tinggalin? Buat bunuh orang. Lagian, Uang utang duit ke banyak pekerja. Gimana bisa yakin? Jiang pelakunya, bukan orang lain? Nih, lihat ini. Pernah lihat tas ini? Mayatnya ada di tas ini. pantesan Jiang ngomong aneh-aneh. Jangan-jangan malam itu dia bunuh Wang Debiao buat ambil duitnya. Apa? Kamu lihat tas ini? Aku nggak pernah lihat. Zhang Shenwei, saya saranin kamu kerjasama. Bohong dalam penyelidikan. Itu kejahatan. Udah dibilang nggak lihat, emang nggak. Bunuh aja, tetap nggak pernah lihat. Aku tahu. Kamu sama Li Wenqiang tumbuh bareng. Sahabat dekat. Sekarang, kamu belum bisa terima kenyataan ini. Wajar kok. Tapi lihat, keadaan udah sampai titik ini. Mau ngaku atau enggak, nggak ada jalan buat balik lagi. Maksud kamu apa sih? Buktinya, udah kita tes semua. Kopernya dan 2 mayatnya, semua ada sidik jari Li Wenqiang. Bukti kuat. Kayaknya dia kabur. Nggak mungkin. Jiang itu orang paling setia. Waktu aku lagi susah, dia yang cariin aku kerja. Seumur hidupnya, dia kerja keras buat nyembuhin Susu. Mana mungkin dia kabur? Wang Debiao itu bajingan. Dia utang sama kita. Jiang bantu kita nagih balik. Salahnya apa? Dia salah apa sih? Dia bantu kamu ambil duit kamu sendiri. Jadi, kamu tahu di mana lokasi kejahatannya? Aku nggak tahu. Aku bilang ya, bilang yang jujur. Kalau dia punya alasan kuat, kita bisa lapor ke kantor pusat. Dan coba minta hukuman ringan, dikurangi. Tapi kalau kamu tutup mulut dan tunda kasusnya, sementara itu, kalau ada kejahatan lagi, Li Wenqiang, dia bakal tamat. Jiang bilang dulu, Susu bakal pergi nanti. Dia titip ke aku. Jadi waktu itu, dia udah bulat tekadnya, tanggung sendiri semua. Jangan ulur waktu. Bilang sekarang, Li Wenqiang, dia di mana? Aku nggak tahu di mana. Tunggu dulu. Halo, ini Sun Yang. Dan Sun, di Hope Kidney Source, kantor agensi, kami temukan mayat pria dari KTP-nya. Bos agensi itu si Liu.
Di TKP ada sidik jari Li Wenqiang. Yakin? Li Wenqiang tersangka utama. Paham. Di kantor calo ginjal, kami temukan mayat di lokasi kejadian. Ada sidik jarinya. Sampai sekarang, kamu nggak mau bilang dia di mana? Mau nunggu sampai terlambat, baru mau ngomong. Aku beneran nggak tahu dia di mana. Dia cuma tadi pagi minta aku bawa susu ke sini, tanya soal ginjal. Dia bilang ada urusan penting, tapi nggak bilang apa. Urusan penting? Penting apanya sih? Nggak tahu. Buat dia, bantu susu itu yang terpenting. Kami mau ke lokasi kejadian sekarang. Kalau ada kabar soal dia, langsung hubungi. Hei sayang, namamu siapa? Aku Susu. Susu suka banget kudapan ini. Ayah yang beliin buat aku. Ayah bilang kalau aku sembuh, aku bisa kayak kuda poni, lari bebas kemana-mana. Ayahnya Susu, Li Wenqiang. Ayah itu ayah terbaik sedunia. Gak ada yang lebih hebat dari dia. Kenapa? Soalnya ayah gak pernah nyerah sama aku. Dia sayang banget sama aku. Kalau aku bisa dioperasi, pasti seneng banget. Biar bisa sama ayah terus selamanya. Ada kasus terkait. Itu Li... Ayo balik. Om Xiaowei, udah pulang? Kamu udah balik. Kalau ada kawan, langsung hubungi kami. Om Xiaowei, tadi kemana? Pulang tadi itu, dia mau apa? Cuman urusan kerjaan. Susu, yuk pulang ya. Live, ayo cari ayah. Ayo. Ada apa, Bos? Ikutin Chang Shen Wei. Gerak apapun dia, lapor sekarang. Siap. Di rumah Fu, lemari ini nggak pernah dikunci. Jangan-jangan uangnya di sini. Ini tabungan kehidupan aku. Apa ini? Pintu ditutup siang bolong. Siang, ngapain kamu di sini? Pak, lupa ya. Kita udah janji kan. Aku bawa uang nih. Siang, kamu tahu nggak? Kamu selalu baik. Sama aku dan abangmu, nggak pernah ngecewain. Orang yang pegang janji. Tentu, di hatiku abangmu udah kayak keluarga. Kalau bukan, dia bagi roti waktu itu. Aku mungkin udah mati. Ngurusin kamu, udah seharusnya. Abang mana? Dia habis minum, terus ketiduran. Ini penting banget. Bangunin dia. Aku panggilin. Afu. Duit gua. Aciang, uang di laci gua. Lu yang ambil. Ya. Balikin duit gua. Balikin. Gua kerja mati-matian buat selamatin anak gua. Kenapa ada di laci lo? Lo tahu kenapa? Gua nggak peduli lu dapat dari mana. Lu ambil dari laci gua. Itu maling. Lu maling. Maling. Lo sama Liu. Nipu duit gua. Itu namanya apa? Lu emang pantas ditipu. Bukan urusan gua. Lu maksa lu kasih duit ke Liu. Lu mau selamatin anak lu yang sekarat? Lu emang pantas kena tipu. Ya. Gue emang pantas. Tapi gimana Susu?
Dia keponakan lu juga. Lu yang besarin dia. Lu nggak ngerasa apa-apa. Jangan bawa perasaan sama gua. Dia siapa buat gua? Kalau bukan karena duit, siapa yang mau ganti popok? Buat anak setengah mati, yang sakit. Kalau soal perasaan, gua cuma cinta duit. Lu bener. Hari ini, hari yang patut dirayakan. Karena lu sama abang gua cinta banget sama duit. Gua kabulin keinginan lu. Pasti. Udah banyak omong. Kasih duit gua sekarang. Buru-buru apa? Ini ada di sini. Ambil aja. Akciang, kita kan keluarga semua. Tadi cuma ngomel doang. Jangan dimasukin hati. Ya. Kita keluarga. Keluarga harus saling jaga. Ngapain aku marah? Susu. Capek? Enggak kok, Om Xiaowei. Kenapa ayah belum pulang? Ayah. Ayah lagi ada urusan penting. Susu. Di rumah aja istirahat. Om mau pergi dulu. Ya. Om Xiaowei, Om mau cari ayah ya? Susu di rumah. Tunggu kalian berdua. Anak pinter. Kalau capek, tidur di dalam ya. Susu bisa jaga diri sendiri, kan? Nanti Susu bangun, ayah sama Om udah pulang. Pergi. Ciang tahu dia kena tipu. Gimana kalau dia mau minta duitnya balik? Enggak, gua harus cek. Jangan sampai dia nekat. Halo, Bu. Boleh tanya, rumah Li Wenfu mana? Kamu pasti temennya Li Wenqiang. Ya. Lewat jalan sebelah barat. Rumah paling ujung. Makasih. Hei, Mbak. Permisi, tadi lihat ada cowok muda kayak aku. Lewat sini. Ke rumah Li Wenfu. Ke rumah Li Wenfu. Makasih. Zhang Shenwei lagi jalan ke rumah Li Wenfu, Li Wenqiang di sana. Kita lagi jalan. Siap. Maksudnya apa, Jiang? Kak, kalau pergi, aku suka bawa tali. Kalau bongkar barang berat, berguna banget. Kadang barangnya berat banget. Bikin punggung remuk. Tali ini basah sama darah. Dan keringat gua. Kenapa lo cerita ini ke gua? Peduli amat gua. Balikin aja duit gua. Yang mau gue bilang itu, semua duit yang gue kasih ke lu, gue cari kayak gini. Tapi lu gak pernah puas. Dan sekarang, lu nyuri tabungan anak gue. Lu emang busuk banget, kan? Lo ngapain? Lepasin gua. Lepasin. Lepasin atau gua teriak nih. Gua panggil polisi. Afo. Dia abang lu mau ngapain? Ayo, mau panggil polisi. Emang bisa. Lu mau apa? Gua mau apa? Gua pastiin, lu nggak bisa bully anak gua lagi. Gua cari adik lu. Biar lu ditangkap. Ayo, coba. Afo, bangun. Bangun, dia gila. Dia mau bunuh. Afo, jangan tidur. Darurat. Kakak ipar, panggil aku kakak. Panggil dia, bangunin dia. Kamu bunuh kakakmu sendiri. Aku mau uangku balik. Dia nggak mau kasih. Dia mukul aku. Jadi aku bunuh dia. Jiang, aku tahu aku salah. Tolong lepasin aku. Ya.
Ciang, Kamu tahu kamu salah. Waktu aku kasih kamu uang, dan kamu siksa anakku, kenapa nggak ngerasa salah? Waktu kamu sama Liu tipu aku, tunda pengobatan anakku, kenapa nggak ngerasa salah? jangan, Ciang. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan keserakahan. Walau aku nggak perlakukan susu kayak anak sendiri, aku tetap besarin dia. Dari masih pakai popok sampai sekarang. Aku sumpah, aku nggak akan lagi kejar uangmu. Ya, uang. Ambil uang ini, pakai buat susu. Aku nggak mau apa-apa, ambil semua. Jen, sekarang susu beneran butuh uang. Anggap aja ini dari aku dan abangmu buat nebus salah ke susu. Tolong maafin aku. Kalau udah tahu gitu, kenapa lakuin itu? Susu emang butuh uang, tapi aku cuma ambil yang jadi hakku. Jangan, Ciang. Kamu udah bantu kita bertahun-tahun. Makanya kita bisa nabung segini. Sebagian besar punyamu, ambil semuanya. Kakak tahu kakak salah sekarang. Dulu kakak kebutakan sama keserakahan. Lupa betapa baiknya kamu ke kita. Kakak merasa bersalah banget. Tapi Dik, kakak udah sadar sekarang. Cepat ambil uangnya. Cari ginjal buat susu. Asal dia sembuh. Uang bukan masalah. Kakak rela apa aja. Yang udah terjadi, biarin aja. Aku juga bentar lagi mati. Aku harap mulai sekarang, kamu perlakukan susu dengan baik. Tiang, tenang aja. Kakak ipar. Aku bakal jaga dia baik-baik. Jaga baik-baik. Dasar bajingan. Mati sana lo. Lo mau gue jaga cewek lo baik-baik. Gua bakal suruh orang tangkap lo sekarang. Anak pembunuh. Dia juga gak bakal gue lepas. Gua nggak seharusnya percaya lo. Dasar anak haram. Gua tahu lo nggak bakal berubah. Gue nggak seharusnya lembek. Ciang, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Ciang, aku ini kakak iparmu. Lo bukan kakak ipar gua. Gua bakal bawa lo ke neraka bareng gua. Ayah itu ayah terbaik di dunia. Enggak ada yang lebih baik. Pintu ditutup siang-siang. Enggak orang. Ciang-ciang nggak ada. Nggak tahu. Kakek kucing senang banget, ayah. Baca lagi dong, yang ini. Tanganmu kenapa? Tante mukul susu. Kenapa dia mukul kamu? Dia bilang susu nakal. Rebut makanan, paha bebek kalimu. Tapi susu cuma mau paha bebek itu. Buat ayah. Maafin ayah. Ayah nggak bisa jaga kamu. Ayah bikin kamu sakit. Ayah nggak bikin susu sakit kok. Ayah itu ayah paling baik. Susu, ngapain kamu? Ayah udah pulang. Berdiri. Siapa yang nyuruh berlutut? Tante. Dia bilang bulan ini ayah nggak kasih dia uang. Jadi susu nggak boleh makan. Ayah pulang. Ayo. Ayah mulai sekarang. Susu mau sama ayah terus. Nggak mau ke tante lagi. Iya. Kita nggak tinggal di sana. Ayah kemana? Kamu ikut? Ya. Ayo, kita pulang. Musuh. Mulai sekarang di dunia ini, nggak ada yang berani ganggu kamu.
Siang, kamu beneran di sini. Kamu udah ngapain? Jangan ikut campur. Aku udah nggak bisa balik. Sisanya ini bawa sama kamu. Cariin donor ginjal buat anakku. Selamatkan dia. Siang. Kenapa kamu lakuin ini? Kita bisa cari uang lagi. Tapi kamu pergi. Terus gimana susu? Satu langkah salah, jadi makin banyak. Andai aja aku bisa pilih lagi. Aku nggak akan gini. Siang. Udah selesai belum? Kan udah gue bilang, lo bakal dibayar bentar lagi. Dan ongkir ini, kelas tahun. Itu biasa aja. Lo baru di sini, atau emang bego? Ya tahu bos, ini ginjal anak saya. Dia akhirnya dapat yang cocok. Rumah sakit butuh uangnya sekarang. Sesuai aturan harusnya. Uang operasi anak lo. Apa urusan gua? Terus kenapa kalau dia mati bukan urusanku? Dan dengerin ya, jangan bahas aturan sama gua. Di sini, aturan gua. Yang jadi aturan sialan. Bos, kemarin saya ketemu ke Juteri. Udah aku minta tolong semua. Aku nggak punya pilihan lain. Makanya aku datang ke sini. Bisa tolong aku? Apa? Gua? Tolong lo. Lu pikir lu pantas? Udah sekarang, udah cukup omong kosong. Dasar jalan. Minggat. Bos, sepatu bos kotor. Biar aku bersihin. Tolong kasihanilah aku. Bagus, lu tahu posisi lu di mana. Gua baik sama lu. Mau bilang berhenti? Nih. Yang ini nih. Kerugian gara-gara lo dari kiriman ini. Lihat. Sempurna. Gua potong dari gaji lu. Kita impas. Lo nggak perlu bayar lebih. Bos, rugi apa? Rugi apa? Rugi apaan sih? Lu nggak mau kelebihan muatan. Gua harus sewa orang lain. Itu butuh duit. Apa gua harus kayak lu? Berlutut semir sepatu? Minta tolong? Anak gua sekret. Bantu kirim ini. Bos, waktu gua datang, kita udah sepakat nggak overload. Pergi sana lo! Gua janji apa? Sepakat apa? Sepakat apa? Wen Kiang, kita perusahaan resmi. Semua butuh bukti. Gua tanda tangan? Enggak kan? Lu punya bukti? Enggak. Tuh kan, lu nggak punya apa-apa. Jadi gue yang berkuasa di sini. Bos, maaf. Gua tanggung ruginya. Gua nyetir gratis buat lu. Gua ganti, oke? Tapi jangan tahan gaji yang lo utang. Anak gua butuh duit itu buat hidup. Li Wen Kiang, jangan coba-coba lo. Bayar pakai ongkir aja. Itu kan udah murah banget. Tahu nggak? Atau gua ambil truk lu sebagai gantinya. Bos, gua tahu gua salah. Gua bakal kerja mati-matian buat lu. Gua pasti bayar semua. Tapi bisa nggak lo kasih dulu yang lo utang ke gua? Anak gua udah nggak bisa nunggu lagi. Gua berlutut. Gua mohon sama lo. Anjir. Lo nggak ngerti. Lo emang bego. Jangan cari masalah. Bener enggak? Ini celana baru gua tahu. Pergi sekarang. Gua pergi. Bos. Lepasin. Gua bilang lepasin. Celana sutra gua. Celana sutra asli. Sutra asli. Sama, duit nggak dapet, malah bunuh orang. Lupain yang lain, Xiaowei nggak boleh tahu. Kalau dia tahu, dia pasti ikut campur. Gua harus urus sendiri. Nggak boleh libatkan Xiaowei. Yang penting sekarang, sembunyiin mayat Wang Debiao dulu. Li Wen Kiang, dasar bodoh. Hal ini harusnya biar aku yang lakuin. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku nggak takut apa-apa. Kamu saudaraku, di hatiku. Kamu udah kayak anakku. Kalau aku harus jatuh, mana mungkin? Aku saudara-saudaraku juga. Bang Chiang, kenapa kamu? Bodoh banget sih. Tanpa kamu aku sama susu. Gimana kami hidup?
nggak mau adopsi Abat. Aku nggak pernah minta apa-apa. Tolong jaga anakku ya. Pasti. Aku akan jaga Susu seperti anakku sendiri. Punya saudara kayak kamu, nggak rugi. Pergi. Ingat kata-kataku. Jaga anakku. Saya Li Wenqiang. Saya Postman Sierra. Polisi, tangkap dia. Kapten Sun, Li Wenfu dan Yang Guilian. Mereka berdua mati. Aku yang bunuh. Wang Debiel, Bibi Zhao, dan orang di kota itu, Dr. Liu. Semua aku. Amankan lokasi. Panggil forensik. Siap. Bang Chiang, tenang aja. Aku pasti jaga Susu baik-baik. Ayo, lihat. Soal kasusnya, ada masalah? Nggak ada. Dari kasus ini, aku paham. Jujur ya, aku kasihan sama kamu. Kalau dulu, kamu tetap tenang. Menurutku, pasti ada cara lain. Kalau aku bisa ulang semuanya, aku nggak bakal pilih pergi. Cari uang di beliau. Aku nggak bakal percaya calon nakal. Aku bakal pilih percaya layanan publik dan hukum. Tapi di dunia ini nggak bisa balik lagi. Udah terlambat. Semua orang harus hadapi pilihan mereka dan bayar harganya. Aku siap untuk hadapi akibat dari kejahatanku. Apapun yang terjadi, aku terima. Tapi boleh aku minta selamatkan anakku. Gara-gara perbuatanmu, kerusakannya parah banget. Kasus-kasus ini sangat serius. Meski kamu menyerahkan diri, kami tahu kamu punya alasan. Tapi berkasnya udah jelas. Motifmu dan penyebabnya, hasilnya kemungkinan nggak berubah. Aku tahu itu. Kalau ini hasil terbaik, maka aku terima. Aku juga makasih. Kalian udah luangkan waktu tangani kasusku. Oke, bagus kamu paham. Kalau nggak ada masalah, tanda tangan sini. Oh ya, ada kabar bagus buat kamu. Tadi rumah sakit nelpon. Mereka nelpon aku. Katanya ginjal cocok buat Susu. Udah ketemu. Beneran? Iya, operasinya hari ini juga. Kapten Sun. Jangan bohong, anak saya bisa diselamatkan. Dia bisa diselamatkan. Dokter terbaik di sana yang akan operasi. Sebelum kesini, aku kesana dulu. Oh, ada yang mau aku tunjukin. Ayo. Susu, kita masuk sekarang ya. Jangan takut, tunggu sebentar aja. Nanti udah sembuh. Udah kecilmu, kasih ke Om Wei ya, oke? Paman Wei, kenapa ayah belum datang? Aku mau ayah sama aku. Susu nurut ya. Masuk dulu sama tante. Paman tunggu ayah di sini. Oke? Tapi aku mau ayah yang temenin aku. Ayahnya Susu bilang ke tante, Susu itu anak paling manis dan paling berani sedunia. Ayah lagi ada urusan. Tapi Susu yang berani. Bantu dokter dulu buat operasi. Biar sembuh. Tunggu ayah, ya. Kalau udah sembuh, aku bisa sama ayah selamanya. Iya betul. Yuk kita masuk. Terima kasih. Kalau dari awal,
Aku nggak percaya agen penipu itu. Apa aku bisa lihat dia tumbuh besar? Harusnya aku nggak bikin kacau. Oke. Ayah, aku lulus kuliah. Aku berhasil. Aku dapat izin pengacara. Mulai hari ini, aku jadi pengacara beneran. Aku bisa bela semua sopir truk itu yang gak dibayar atas kerja mereka. Dulu ayahmu nggak sengaja. Dia nggak punya pilihan lain. Dia cari lama buat ginjalmu. Akhirnya ketemu. Dia cuma butuh uang operasimu. Aku tahu, ayah lakuin semua demi aku. Aku sering sakit waktu kecil. Dia bawa aku kemana-mana. Tapi dia sendiri menderita banget. Kalau ada sedikit aja kesempatan buat selamatin aku, dia nggak akan pernah nyerah. Uang Debiel datang sama dia udah lama banget. Ayahmu nggak pernah maksa dia. Kalau situasinya nggak mendesak, dia nggak akan terburu-buru. Dan dorong uang Debiel nggak sengaja. Setelah itu, nggak ada tempat kapten lagi. Makanya itu, aku jadi pengacara. Aku mau semua orang tahu. Waktu kamu putus asa, hukum itu pisau yang bisa potong segalanya. Pedang paling tajam. Siang, kamu pasti lihat kan? Susu udah jadi orang yang baik banget. Kalau kamu lihat ini, pasti kamu bangga.